Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asia Live Entertainment dalam program Horor Lagi. Udah siap merinding? Video malam ini menceritakan tentang misteri rumah Tebet. Melanjutkan cerita sebelumnya, keluarga jin. Dan malam ini kita kedatangan narasumber yang menceritakan tentang si cantik. Sebelum lanjut cerita, jangan lupa like, subscribe, komen. Kalau takut, jangan nonton sendiri. Kali ini kita kedatangan narasumber akan menceritakan tentang misteri rumah Tebet, tapi dengan versi si cantik. Selamat malam Mas Noval. Malam, Mbak. Mas Noval malam ini menjadi narasumber kita di Horor Lagi. Kita cerita tentang misteri rumah Tebet. Itu kenapa Mas Noval nyebutnya si cantik? Oh iya. Tolong diceritakan. Jadi gini ya Pak. Jadi gue tuh emang suka ngeliat ya gitu kan. Dan gue emang selalu ditolongin sama si cantik itu, dalam artian tuh kuntilanak lah ya. Jadi gue dulu ngantor di daerah Cikini dan akhirnya gue dipindah tugasin di daerah Tebet. Dan itu lokasi Tebet Timur, dan gue kantor di situ di Jalan Tebet Timur. Dan itu emang dari awal gue pindah, pas gue masuk dan gue liat nomor ganjil nih, nomor 13 gitu kan. Ya udah, jadi gue pindah tugas di sana, gue kerja di sana dengan nomor yang ganjil. Dan pertama kali gue nginjekin kaki gitu kan di rumah itu, di rumah sebetulnya rukan lah ya, rumah kantor gitu kan. Gue nginjekin kaki itu gue udah berasa pusing, kayak udah gak nyaman gitu. Karena gue tuh tipikal orang yang gue masuk ke sesuatu tempat kalau udah pusing, baik setannya itu rumah gitu kan. Terus ya udah, gue ya mau gimana lagi, kewajiban gawe kan. Udah, setelah itu gue gawe kerja. Nah singkat cerita, jadi sekitar setelah seminggu lah gitu, setelah seminggu waktu itu jadi ceritanya tuh gue lembur nih gitu, gue kerjaan gitu, lembur kan, lembur sekitar habis maghrib. Gue bikin kopi di pantry ya, di dapur gue bikin kopi. Setelah gue bikin kopi gue udah ngerasa ganjil nih, soalnya gue tuh biasanya emang gue koplong malam ya gitu kan. Dan itu pas banget malam Jumat, dan gue biasanya tinggal berdua sama OB tinggal berdua. Gue bikin jadi kalau dapurnya itu pas sebelahnya kamar mandi. Jadi di rumah Tebet yang nomor 13 ini dia tuh ada 2 kamar mandi gitu. Yang satu di luar, di dapur luar gitu kan, atap kebuka. Dan yang satu lagi di dalam ruangan, mungkin dulu kamar ya. Sebelum jadi kantor tuh kamar mungkin. Gue yang di luar nih gitu kan. Jadi gue bikin kopi. Setelah bikin kopi, gue duduk sebentar, gue bakar rokok karena gue nyari udara gitu, ngap ya di ruangan gitu kan. Rokok di ruangan itu kan mengap lah, rokok gitu. Dan itu gue ngerasa kok ada yang lagi mandi atau pup, gue nggak tahu lah gitu kan. Jadi gue, nih siapa yang mandi? Kayak gue panggil tuh OB-nya gitu kan. Gue panggil, kok nggak nyaut, kirain dia kan, karena gue nggak tahu gitu kan. Dia ini ternyata dia tuh pas gue lagi bikin kopi itu lagi sholat. Masjid gak jauh tuh dari kantor, gak jauh. Baik-baik kok nggak nyaut ya gitu kan, nggak nyaut. Dan pas gue di kamar mandi itu, gue buka pintu dong, keran nyala. Itu bener-bener gue disangin tuh, bener-bener gue disangin, keran nyala. Keran nyala ya, ada yang mandi. Gue pede, gue matiin. Terus gue keluar lagi, gue ngerokok lagi, keran kebuka lagi, keran buka lagi tuh, gue matiin lagi. Nah itu hari pertama gue disangin ya begitu gitu kan. Pas akhirnya OP gue datang, "Pak, dari mana lo?" gitu kan. "Sholat Pak." "Oh, gue kira gue lo mandi kalau nggak pup gitu
kan, buang air gitu. Enggak Pak, kenapa Pak? Ini keran error ya, gitu kan, gue bilang gitu, kan keran error gitu. Emang kenapa Pak? Sering nyala sendiri. Langsung si OB sih agak diem ya, maksudnya emang ada apa sih gitu kan. Akhirnya dia bilang, ya suka begitu Pak, kata gitu. Emang Bapak bisa ya, kata gitu. Gue sih nggak bisa gitu, tapi maksudnya gue nggak bisa, maksudnya dalam arti gue nggak bisa tuh, gue nggak bisa langsung itu ada itu tuh, gue nggak bisa gitu. Pasti suatu saat gue dikasih tahu wujudnya, gue pasti dikasih tahu gitu. Biasanya tuh gue kalau ngerasa gitu, gue pertama tuh dikasih hal-hal aneh, enggak, badan gue merinding, kepala gue pusing gitu kan, gue ngerasa nggak betah, gelisah gitu. Terus selang beberapa hari tuh pasti gue kasih lihat benar. Jadi awalnya gue disengin, terus besokannya sama begitu. Itu sekitar seminggu tuh gue selalu ada aja deh, entah itu bangku kan, jadi ruangan gue itu depan ruangan HRD finance gitu kan, itu bangku suka jalan sendiri gitu. Ya gue ini gini, gue dulu juga sering, gue dulu juga pernah cerita di sini Asia Live gitu kan. Gue tuh kalau lihat itu ya pasti takut gitu kan. Gue pasti antara kabur ya Pepsi lah, ya pipis celana lah gitu kan. Ya udah, akhirnya gue berani diri karena kebutuhan gawe, gue lembur. Nah jadi waktu itu gue pulang jam 9:30, ya 9:30 malam tuh. Itu hari Jumat, ingat tuh hari Jumat. Dan OB gue tuh izin, Pak, Bapak nginep enggak? Gue sampai 9:30. Emang kenapa? Jadi Pak, ini dulu ya, saya pergi dulu, terus saya balik lagi. OB gue nih ngomong, oh nggak apa-apa, tinggal aja. Bener Pak, berani. Gitu. Oke. Gue akhirnya gue pindah gawe dari ruangan gue ke ruangan depan. Di depan itu ruangan kantor gue tuh kan meja panjang gitu kan. Itu biasanya buat anak-anak IT tuh. Meja panjang, gue gawe di situ. Gue emang nggak ngeliat, tapi gue kayak mata kanan gue ngadep jadi begini, jadi sebelah kanan tuh udah pantry, kamar mandi gitu. Kok ada yang udah mandir ya? Gue masih santai itu. Kalau masih begitu aja 15 menit aja gue bisa peka gitu kan, gue harus nengok gitu. Ternyata bener, ya gue merinding itu. Ternyata bener, pas gue nengok, jadi tuh posisi gini, dapur, kamar mandi. Nah itu dia ada kamar lagi di atas, di dua, tangganya dua, yang satu tangga tinggal lurus, yang satu tangga muter. Ada dua tuh di luar, ada dua tangga itu. Nah pas banget pas gue nengok, ya gue merinding. Pas gue nengok, enak banget, jalan enak banget. Itu jalan dia, jalan di atas, yang namanya demit ya, nggak napak. Langsung dia masuk kamar mandi. Itu gue langsung stuck, gak gerak, gue cuma diem. Gitu Kaku kan. gitu. Ya iya, itu diem, ya kan. Cuman, dan untungnya dia nggak nengok. Mungkin kalau nengok, ya mungkin gue lari ya. Gitu. Paling gue disangka orang gila gitu kan, kan jadi di situ emang ada satpam, nggak jauh dari situ ada portal satpam. Gue berani diri, dia turun masuk ke mandi, dan gue langsung feeling, oh berarti ya nggak, kalau habis maghrib sukanya yang keren nih dia nih, gitu kan. Dan akhirnya gue pelan-pelan beresin masukin laptop segala macam, peralatan charger segala macam, dan akhirnya gue telepon OP gue, lo balik di sini, gue mau pulang. Kenapa Pak? Kok cepet banget? Deh, nggak apa, balik. Ya, dia balik, gue pulang. Besok gue ceritanya sama teman-teman kantor. Gitu. Dan pas gue cerita, ada satu teman kantor yang nggak percaya hal begini. Gue cerita nih, lagi maksi, gue cerita. Oh nggak percaya gitu. Mal gini gitu. Ya dari segi agama teman gue itu emang kuat. Ya, mungkin ya, gue sih cuman gini ya, emang gue cuman bilang ya udah, ya, gue cuman cerita doang nih ini, dan ternyata selentingan banyak yang bilang, karena yang udah lama di situ bilang sering disengin lah gitu, tapi belum pernah diwujudin gitu. Gue bilang, emang wujudnya apa? Nanya dong sama gue, perempuan.
Gue kasih unjuk nih dari tangga sini, di jalan pelan gitu, ngambang gitu kan, kamar mandi. Oh, udah kamar mandi dia ya. Bener Pak, serius? Gue langsung pulang, gitu, langsung pulang kan. Nah, jadi pas gue cerita itu, dan temen gue ada yang nggak percaya, satu orang pas banget malam itu juga diliatin. Jadi sebelum bisa gue pulang, gue balik ya, dia duluan, lu sini sendirian. Iya, yakin lu? Yakin kayak gitu, lu nggak percaya. Dan akhirnya besoknya cerita, bener lewat. Dan di situ Jam berapa tuh? habis sisa, sebelum bisa, sebelum bisa jam setengah tujuan, gue mau selesai gawe. Besokannya persis besokannya. Nah itu kejadian pertama. Kejadian kedua itu 2 bulan berikutnya. Itu udah lama tuh. Mungkin kalau feeling gue, wah dia orang udah biasa lah gitu. Kan kalau kayak gitu kan biasanya kan gini ya. Biasanya kalau hal gitu kan semakin kita takut kita semakin ditongolin gitu. Kalau gak tau lah ya sugesti kita kali ya gitu. Tapi kalau kita berani kita samperin juga, dia malah nggak dia yang kabur sebenarnya gitu. Jadi dia yang kabur. Dan akhirnya dua bulan berikutnya itu jatuhnya malam Kamis, hari Rabu ya. Iya hari Rabu. Dan itu gue habis visit ke klien, ya kan, gue balik ke kantor lagi. Soalnya kan visit ke kliennya di Jakarta gitu kan. Kebetulan waktu itu rumah gue masih di Bogor, mau nyantai dulu. Ini masih satu rumah nih, kan. Jadi gini, kantor gue dulu itu depan-depanan, 2 rumah, jadi depan-depanan gitu, 2 depanan lah gitu. Yang gue tempatin pertama yang nomor 13. Itu ceritanya gue mau pup, tapi gue kan biasanya pupnya di pantry belakang tuh, yang biasa ngeliat si cantik, yang waktu itu ngeliat cantik turun dari tangga gitu kan. Itu nggak tahu kenapa gue lagi pede, ya kan, tuh gue pede banget. Gue buang air itu di kamar mandi, dalam kamar, yang ruangan HRD Finance situ. Nah itu terkenal tuh emang, itu banyak yang bilang tuh sering iseng situ kan. Yalah, dengan pedenya gue ke situ. Setelah itu posisi gue banyak besar. Yang pertama keran kebuka sendiri, ya kan? Akhirnya gue matiin lagi. Oke. Next lah ya. Setelah itu ceritanya ini gue buka, udah selesai nih, udah selesai buang air gitu kan. Gue keluar kamar mandi. Nah, gue lupa matiin stop kontak ya, lampu yang kamar mandi. Gue lupa. Nah itu emang gue mau prepare pulang. Wah, lupa nih matiin gitu kan. Gue periksa dulu semua listrik-listriknya gue matiin, ya kan? Karena kebetulan OB balik, kunci gue pegang, gue titip ke OB kantor depan, gitu. Jadi gini, stop kontak, gue pegang pintu mau nutup, gue juga belum tutup. Itu lo bayangin, lo di saat di kamar mandi, dan kamar mandi itu ada bathtub, dan lo mau matiin lampu, lo mau tutup pintu, dan ada yang rebahan di bathtub itu, lo rasa gimana? Itu namanya dia tuh punya rambut, mungkin genit kali ya, gue merinding ya, kan kayak gitu kan sukanya sama anak-anak biasanya, sama anak-anak, sama cowok-cowok biasanya gitu, sama ya ibu hamil biasanya. Gue tutup itu dia, jadi ini pintu buka dikit, udah, ih rambut siapa ya, gue merinding. Rambut panjang, pas gue buka dikit bener lagi rebahan, bener-bener lagi rebahan. Akhirnya pulang, start lagi, tutupnya pelan-pelan, mati deh, udah tuh cabut. Itu namanya, itu gue bener-bener jelas, itu bener-bener. Tapi gue gak liat mukanya, jadi cuman dia rambut punya panjang, dan rambut terpanjang itu kan kalau beta begini ya,
gitu kan. Nah, itu rambutnya tuh sampai ke lantai, itu baru ke lantai lagi, rambut siapa? Ya udah dari situ gue nggak pernah cerita lagi sama teman-teman kantor karena yang gue takutin tuh jadi takut, jadi gak ada yang nyaman kantor gitu kan. Dan memang dari awal tuh gue kerja di situ, gue stay di situ, orang tuh nggak ada yang habis maghrib pulang, nggak ada. Pokoknya jam 5:30 tuh udah udah baru banget sih gitu. Ini baru pulang gitu. Paling kalau ada gue, mas masih lama gak? Masih mbak, bentar ya, ini pintu buka ya, buka. Tapi gue ngerokok nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting ditemenin gitu. Nah habis setelah itu emang rada ganjil sih itu rumah. Jadi dia tuh nomornya 13. Kalau menurut gue, kalau dibuat usaha kurang oke. Dulu bos gue punya bos dulu buka barber di situ, buka coffee shop di situ, nggak ada pembeli, dan untuk penjualan perusahaan apa kita gitu kan ya alhamdulillah ada aja sih, tapi nggak terlalu bagus gitu. Dan akhirnya kita pindah tuh ke tempat nih yang depan ke sana, yang nomor 13, dan gue ke yang depan. Kalau yang nomor 13 iseng. Nah ini yang depan kantor gue nomor 13 itu nomor berapa itu ya? Nomor 8, seingat gue nomor 8. Dapat nomor 1, nomor 8. Iya. Gue di depan, nah itu gue pindah ke depan, gue dapet di atas. Dan gue pas gue pindah ke depan banyak yang cerita sama gue. Lu di mana pak? Gue di atas. Hati-hati. Baiklah omongan senting-senting. Beginilah begitulah begitu. Oh gitu. Dapat gue setan begini lagi. Dan gue kan gitu. Nah, udahlah, gue nikmatin aja gue di atas. Gue emang kerja di atas waktu itu. Pas gue pindah itu pas gue pindah itu selama sebulan ada manyem, adem gitu. Nah pas tahu gue, jadi gue dulu gue punya bos itu owner, gue suruh tinggal di sana karena rumah gue jauh gitu kan. Udah Val, kamu tidur sini aja daripada naik kereta pulang malam kamu kerja sampai malam gitu kan. Akhirnya gue tinggal di situ. Gue setiap Jumat malam gue pulang, Senin Minggu gue balik lagi ke kantor, Seninnya udah awet. Pokoknya gue Senin sampai Jumat gue tidur di situ. Hari pertama gue nginep itu gue nggak tidur di atas, gue tidur di bawah bareng OB, dan itu bareng teman gue anak-anak IT. Itu sekitar gue ada 5 orang di bawah. Itu jam 2 pagi itu bukan ada lagi sih, emang bener ya. Jadi tuh kayak ada anak-anak kecil tuh lari-larian tuh, gedebak. Jadi tuh yang di atas itu dia coran, tapi dia lapisannya kayu. Jadi kalau orang lari jalan tuh kedengeran duk gitu. Itu ada lari tuh. Itu ada yang lari muda sampai larian ya. Gue bangunin teman-teman gue pada bubar gitu kan. Itu gue silentnya, gue diem aja. Gue madep kanan, gue madep kiri tidur. Itu lari-larian. Itu sekitar setengah jam gue cuma denger gedebak kayak larian. Ya gue merinding. Terus next ya, dia pakai suara, dan itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil. Gue kira lah itu mah tuyul kali ya gitu. Berapa? Apanya? Gue nggak ngeliat itu anaknya berapa gitu. Soalnya dia lari. Nggak mungkin satu lah ya. Ya mungkin. Tapi kalau biasanya kalau tuyul iya nggak mungkin satu. Karena gue tahu tuyul bentuknya kayak gimana. Dan akhirnya gue itu beraniin diri, gue ngelongok. Wah, tadi tuh ngeliat kan, nggak ada yang lari, tidur lagi. Lari lagi, bener kayak anak kecil. Akhirnya ya, gue tuh bisa tidur tuh pas azan subuh. Aja itu gue setel YouTube,
ya kan, dari Suara handphone. kenceng-kencengin. Gue kencengin suaranya. Awalnya gue kencengin, tapi temen gue, "Pal, lu nonton apa sih, berisik banget." Oh yaudah, akhirnya gue pakai handsfree. Nonton naik tuh karena mata gue udah gak bisa merem, gitu kan, mata gue gak bisa merem, gitu kan. Terus gue ke kamar mandi juga ngeri-ngeri sedep. Padahal deket sih kamar mandi, di bawah tangga, gitu kan, ngeri-ngeri sedep. Kalau udah biarin lah, gitu kan. Nah, itu pas dengar azan baru tuh gue bisa tidur. Dan besok gue bilang sama opinya, "Pak, di sini ada ininya ya?" Terus, enggak Mas Nopal aja," kata gitu kan. "Bener Pak, ada anak kecil nih, anak kecil main larian gitu, larian gitu. Banyak sih Mas yang bilang gitu." Lah Bapak tidur kan, dia kamar ada kamar Bapak gitu kan, itu office boy yang jaga rumah gitu. "Enggak Mas, saya mendingan di bawah, lebih adem katanya. Kalau di atas katanya panas, gerah." "Oh gitu, bukannya takut kan?" gitu kan. "Enggak," kata gitu. "Oh ya itu sih Pak, saya dengar anak-anak lari-larian gitu kan." Ya udah, akhirnya berapa bulan tuh gitu, buat gawe gue berani diri gitu kan. Dan gue belum berani tuh tidur di atas, gue belum berani tidur di atas gitu, tidur di atas. Dan akhirnya gue berani diri gitu kan, karena gue cerita sama bokap kan, "Ya udahlah kamu sholatin yang di atas gitu, terus baca yasin kayak gitu kan." Nah itu akhirnya gue lakuin tuh. Jadi pas di situ gue lakuin. Nah akhirnya gue sholat kan di situ. Nah di situ tuh lu bayangin, lu sholat isya nih gitu kan, sholat isya pas lu sholat berdiri gitu kan, itu pintu kebuka dan itu ada yang ngeliatin lo, bener-bener ngeliatin lo itu sholat. Ini sholat, pintu itu bener-bener ada yang merhatiin, ada orang, gue tahu ada orang, ada yang merhatiin, gue nggak tahu nggak ada bentuknya, merhatiin. Udah akhirnya gue berani diri, gue sholat rakaat pertama, rakaat kedua. Nah pas rakaat terakhir itu gue sujud, gue gak bisa bangun. Itu kepala gue kayak ada yang nginjek, gak tau didudukin. Ada kali gue 5 menit tuh gak bisa bangun itu, gue gak bisa bangun sama sekali, gue itu gue ini aja udah dalam hati gitu kan. Akhirnya gue bisa juga, gue lega. Dan habis sholat isya gue beraniin lagi tuh gitu, gue ambil deh yasin tuh, gue baca yasin itu makin parah itu, lampu nyala terganggu jadi parah, hordeng. Jadi kamar numpang sholat tuh di kamar bos, gitu kan, numpang sholat tapi pintu kebuka gitu. Hordeng tuh namanya hordeng, itu kebuka, ketutup, tapi gue nggak sama sekali noleh, itu namanya dulu bos ada kucing, gue inget namanya Ciko nggak salah, namanya Ciko, buat kucing di situ. Itu kucing udah kayak kucing berantem gimana sih di atas, berisik lah. Iya kayak orang mau berantem gitu kan, dia berantem teriak-teriakan sampai gue bilang, "Ciko, kenapa Ciko?" gitu. Gue bilang gitu kan, udah kayak mau berantem terus aja. Itu gue berasa begini pas gue lagi baca ya kan, itu di sebelah gue ada orang, di sebelah kiri, di sebelah kanan gue ada orang, tapi gue tetap fokus, gue biarin deh, mau kayak gimana gue biarin gitu kan, soalnya kanan kiri ada yang nungguin gitu kan. Dan akhirnya ya ini gue selesai. Nah jadi gini, di saat gue berani diri ternyata nih dia makin berani, makin parah, dia makin parah. Dia itu pernah ngewujudin finance gue, ngeliatin dia jadi finance gue, jadi finance
finance gue itu lagi hamil masalah. Iya, finance gue lagi hamil. Itu finance gue itu padahal bercadar, hijab, cadar, itu benar-benar pulang. Pak, kok belum pulang? Tapi dia jawab gini, belum mas. Oh, ya udah mbak, hati-hati mbak. Kayak itu gue udah ketemu di bawah, dijemput suaminya. Gue udah ketemu, emang gue siap mau pulang tuh pasti gue ngerokok dulu di bawah. Karena kalau ngerokok di atas kan panas. Tapi dia ngejawab ya? Jawab, tapi dengan nada jutek. Dia kan orangnya lucu, karena gue lucu. Malah lagi hamil, lagi hamil, ya kan? Kayak udah pulang deh, kok ada ya? Ini siapa ya? Oke, ya gue berani nih, ya kan? Berani. Terus setelah itu habis ngewujudin orang, ada yang manggil gue. Itu jam 8:30 malam. Jadi waktu itu boleh jangan report. Biasa hari Jumat kan report weekly ya. Oh iya report. Mas, katanya. Gue merinding nih, ya kan? Apa? Gue langsung berhenti itu gue. Sama aja gue ya. Pak, manggil pak. Enggak mas, gitu. Oh, udah pada pulang belum sih? Gitu. Udah dari tadi mas. Ini tinggal siapa di kantor? Mas Opal sama saya. Oh, gitu ya pak. Ya udah. Emang nama mas? Gak apa-apa, udah lanjut aja. Ya saya cuci piring dulu ya. Kalau minta beli rokok, bikin kopi, mau makan, panggil saya. Ya, gitu. Manggil lagi, mas. Gitu. Mas, gitu. Belum manggil. Siapa ya? Itu, gue report belum kelar, gue beres. Charger gue ketinggalan, SP gue ketinggalan, tuh gue belum beres. Buru-buru ya manggil gue, dan manggilnya itu di ruangan finance di atas, dia kan modelnya lorong gitu kan, dia di sana, panggil, mas katanya. Akhirnya, pokoknya gini, ciri-ciri dia mau gangguin gue itu ada si kucing, namanya Ciko. Dia kalau udah, dia kan tadi kan biasa mainnya jauh, dia kalau udah ngedeket gue aja nih. Gitu berarti kan akan diganggu. Ada aja tuh Ciko tuh. Ada Ciko. Ada orang dia ngeliatin. Ciko ngapain gitu. Dia ngeliatin aja. Oh ada. Paham dia. Kadang dia kalau ngeliatnya mungkin kalau binatang gitu ya, ngeliatnya bagus dia nggak galak gitu. Tapi kalau ngeliatnya hancur mungkin galak kali ya, galak. Nah, yang paling parahnya itu ini. Waktu itu terus selang berikutnya kejadiannya itu waktu itu pagi-pagi jam 7 gua habis selesai mandi. Waktu itu ada marketing datang pertama kali mau masuk ruangan. Mbak udah datang tumben? Iya nih Pal lagi ada meeting ya? Hah? Meeting? Ini di ruangan, makanya gua nggak mau masuk. Jadi ada meeting. Di ruangan itu ada meeting. Ini jam berapa? Mbak sama gue baru datang. Gitu kan? Kalau gue ketahuan nginep tinggal di sini. Jadi ada meeting. Bayangin jam 7 pagi dia datang. Dia mau buka, assalamualaikum, ada meeting kan? Berisik. Jadi kayak orang meeting parah sih. Berisik kan? Akhirnya nggak jadi. Akhirnya nggak ada mbak. Mas yang benar? Iya nggak ada. Serem banget mas, merinding saya jadinya. Ya udah jangan masuk dulu nih mbak. Jadi saya sini aja deh. Mas Opal yang mana-mana enggak. Udah saya juga mau ngopi kok. Tuh. Nah rata-rata yang baru. Nah yang marketing kedua lagi laki. Keluar kamar mandi. Langsung Mas Opal. Kok bau kembang melati ya? Mas pakai kembang melati? Enggak. Gua bilang laki pakai kembang melati gitu kan. Gua enggak pakai sama sekali gitu kan. Nyiumin dari mana gitu kan? Dari kamar mandi keluar. Oh ya udah, berarti emang benar gitu kan, emang benar ada. Dan emang kan dari awal kan gue cerita, jadi banyak omongan juga di depan itu parah gitu, parah banget gitu kan. Dan akhirnya yang paling ekstrimnya itu gini, gue pulang dari Bandung habis ngaudit, ya kan,
Gua ketemu klien, gua tidur, dan gue tidur sama teman gue. Gue nyampe di Jakarta itu nyampe kantor sekitar jam 2, ya kan. Akhirnya kalau gue tidur duluan deh. Oh yaudah, gue masih mau ngerokok. Dan akhirnya kita PP tuh, kita ke Bandung PP. Akhirnya gue nggak bisa tidur, gue ngerokok. Itu temen gue kalau orangnya rap-rapan ya. Nah itu dia rap-rapan parah, matanya melotot. Gitu. Ya, lu kenapa? Gitu. Itu gue bangunin dia nggak bisa. Gitu. Nah di situ gue kalau gue bilang gue ngerasa ekstrim gitu. Guanya ekstrim gitu. Karena gue di situ gue marah. Maksudnya gini, gue teriak di situ, lu semuanya apa sih? Gue bener-bener teriak di situ. Gue bener-bener teriak. Dan di situ kebetulan OB gue nggak ada, lagi pulang kampung, lagi ngurus anaknya sekolah. Jadi gue tinggal berdua doang. Ada OB tapi dia punya rumah, udah pulang gitu. Pas gue datang dia pulang. Itu bener-bener gue marah di situ. Gue teriak, lu maunya apa semuanya gitu. Awas ya temen gue mati. Itu bener-bener udah parah. Kayak orang apa ya, sakratul maut ya gitu ya. Gitu kan. Gue marah di situ. Dan akhirnya itu namanya hordeng, dihempas gitu, maksudnya digeser, pintu dibanting, ngebayangin. Pintu dibanting, itu benar-benar namanya kan dia di kantor itu ada ayunan tuh. Iya. Itu goyangnya kenceng banget kan. Wah, itu gue beraniin diri, dan ternyata pas gue merinding. Pas dia goyangin, gue tegesin, ya udah lu mau apa, lu goyangin aja terus, gue ngomong gitu. Lu goyangin terus, dan itu lama-lama dia wujudin. Itu perempuan ya, merinding, rambutnya panjang gitu kan, dia punya face gitu kan, dan dia tuh, kita kan kalau mata ada putih-putihnya, warna putih ya. Oh dia enggak, hitam semua, dan dia gendong anak kecil tapi anaknya kuntet, kayak orang kuntet, kayak ucok baba gitu. Dia kesel. Dan itu janjian yang berisik di atas itu yang digendong. Nah kayak situ gitu kan. Tapi bukan anak kecil ya. Ini kalau gue bilang anak apa sih ya, kayak kuntet lah, kayak orang kelainan gitu. Nah, itu paling parah tuh. Itu lampu dikedap-kedipin, dan pas kejadian itu temen gue nggak sadar. Nggak sadar, itu parah itu. Pintu gue mau keluar, gue sebenarnya mau lari, abis ngamuk itu pas lihat wujudin gue mau lari, pintu ditutup. Dan akhirnya gue masuk kamar, gue kunci, dan ini dah. Dia tuh kalau kuntilanak itu kan, kalau gue bilang yang di TV bohong lah ya. Kalau gue bilang, karena gue udah sering dengar suara dia tuh kayak, lo jadi gini, lo kalau apa maksudnya, lo tau anak ayam nggak? Tahu, itik. Iya, itik anak ayam lah. Nah itu dia suara kayak gitu. Suara kayak gitu. Jadi dia tapi agak ketawa. Kalau suara itik kan suara yak gitu. Dia kayak ada ketawa, benar ketawa, tapi nggak kayak di TV yang nggak. Bohong gitu. Kalau gue bilang bohong ya, kalau versi gue gitu. Karena gue emang dengarnya begitu. Itu terus aja tuh di ayunan terus itu ada. Gue tegesin gitu dia. Itu padahal kalau gue berani aja, gue pasti sampai, karena gue gak berani. Akhirnya gue pegangin teman gue aja. Teman gue itu udah parah, lampu tuh udah kayak lampu disco lah. Udah kedap-kedap pintu dia, bang itu ngamuk parah karena gue karena capek. Satu gue capek gitu kan, habis aja gue capek, dan akhirnya dia ngamuk juga. Ternyata lebih galak dia. Gitu. Sebenarnya seharusnya kita yang lebih galak lagi sebagai manusia. Ya berarti yang lebih sempurna kan kita. Gitu kan. Dan emang ternyata rumah itu, ya kan, kalau gue bilang dari bentuknya aja, dan dia punya setiap punya ruangan tuh, orang bilang apa ya, anyap ya, kayak lembab. Udah, dia setiap punya ruangan lembab. Mau kita kayak gimana juga tetap lembab. Yang nggak lembab cuman kamar si bos, karena gue yang ngerasain gitu kan, karena banyak teman-teman bos sholat di situ gitu kan. Berarti emang
kalau gue bilang di situ high banget gitu kan. Makanya akhirnya kan kita kantor pindah dari situ karena sering banyak kejadian. Ada yang pernah kesurupan juga, itu kesurupannya pagi-pagi, itu tandem gue gawe dulu, tandem gue gawe sebelah-sebelahan bangku. Bayangin pagi-pagi jam 10 kesurupan lagi minum teh, tiba-tiba ya kesurupan. Gak lihat waktu. Kesurupan akhirnya dibantuin sama OB, ada OB pinter juga gitu kan, orang Sumedang baru, akhirnya ditolongin sama dia. Dan anehnya itu dia melototin gue kesal kali sama gue gitu. Semenjak itu gue udah gak mau gue tinggal di situ, gue gak mau gitu. Main ya main gitu, malam pulang belum melototin gue. Kata Pak melototin Pak, iya biarin aja. Oh ini kayak marah tuh gimana gitu kan. Tapi ya mau gimana. Sekarang gini, kita nggak pernah ganggu gitu, kita nggak nantangin gitu kan. Tapi ya begitu iseng, kalau itu iseng sih. Gitu. Setelah itu ya udah akhirnya gue pamit, sudah pindah, dan gue nggak tahu deh next itu yang nepatin itu kayak gimana, gue kurang tahu gitu. Ya mungkin itu sih itu yang parah yang diwujudin gitu kan baik versi, ada yang bilang ada yang ngelihat ini. Kalau gue yang di situ ya gue si cantik, gue memanggilnya si cantik karena gue dari dulu gue selalu ngeliat dia gitu, dan apa langganan lah buat gue gitu. Ngeliat begituan lah. Tapi aku penasaran sih, kenapa disebutnya si cantik? Kenapa dinamainnya si cantik? Mungkin kalau gua ini cuman guyon ya. Mungkin kalau gua kan orang bilang kalau ditancap cantik kan gitu. Cantiknya kenapa? Apa? Ya gue sebenarnya sih konotasi aja sih bilang si cantik sih. Ya kan? Padahal mah ya. Tapi emang gua pernah ngalamin kenapa gua bilang cantik itu. Pertama gua ngalamin tuh, gue ngelihat kuntilanak ini cantik banget itu gue liat di Cirebon banget. Jadi gini, lo sama gue naik mobil, naik mobil. Jadi nih, antara lo sama gue ini bisa ngeliat nih. Nah, kalau lo sama gue bisa ngeliat, salah satu orang itu pasti yang diliatin cantik sama yang jeleknya. Kalau gue kebetulan yang cantiknya, cantik banget. Itu gue liat di Cirebon. Itu gue liat di Cirebon. Makanya gue masih cantik. Orang gue liat, yang cantik yang ceweknya, gue habis beli rokok. Ingat banget Cirebon. Cantik belum cantik. Temen gue nyebut astagfirullahaladzim, Pal itu kuntilanak lagi nyisir. Gadis desa, kalau bilang gadis cantik ya, cantik banget. Makanya gue manggil si cantik. Makanya gue mikir cantik kali ya baru jadi wanita gitu. Ya namanya dia ya baru cantik lah, pendiam gitu. Ya emang dia nyisir aja, hantar. Makanya gue manggilnya si cantik. Makanya orang kalau nanya, orang tuh biasanya gue kalau kemana gitu, awas lo nggak si cantik gitu. Gitu kan, si cantik gitu. Cantik. Pokoknya kalau ngeliat begituan sih, kalau gue bilang ya pengalaman gue gitu, kalau bisa kita maju deh, jangan mundur. Makin kita mundur makin suges, makin berani maksudnya. Makin berani dia makin berani. Dia makin berani. Kalau perlu dia nongol ini, udah kita deketin. Soalnya ada hadisnya kalau nggak salah. Waktu itu gue pernah baca ada hadisnya, bener ada gitu. Bukan hadis siapa sih? Ya nggak tahu lah hadis atau apa. Gue pernah baca. Jadi kalau ngeliat kayak gitu, kita lebih baik beraniin diri. Dia yang kabur gitu. Karena jadi gini, ini setahu gue ya gitu, pengalaman gue gitu. Si Kunti ini kalau kita ngelihat dengan mata tanpa bantuan mediasi ya gitu. Kalau misalkan ada, men, ini lu gue mediasi, terus lu lihat tuh ada apa, nah, itu nggak, itu karena mediasi. Kalau yang benar-benar kayak gue nih, benar-benar mata telanjang gitu kan, tanpa apa-apa, itu dia tuh 40 hari itu dia mau nancep di pohon mana tuh nggak kelihatan orang,
Gitu. Sial, ini sial, bukan kita yang sial. Iya. Gitu, 40 hari. Terus tahu gue, mungkin kalau teman-teman ada yang bisa ada pengalaman lain, maksudnya tuh dalam artian ada artian lain gitu dari gue, nggak apa-apa gitu. Itu sih. Kan Gitu. pendapat masing-masing. Pendapat lah kan ya. masing-masing gitu. Karena kan nggak semuanya sama. Tapi kalau untuk ketawa dari TV hoax. Gitu. Hoax, jujurnya hoax. Karena Tanda-tandanya yang tadi kayak anak ayam itu dan suaranya. satu lagi itu kalau kita dekat, suara di kuping kita dekat nih, di jauh. Tapi kalau dia di jauh nih, suaranya di kuping kita nih, dia lagi ketawa, itu antara di samping lo, belakang lo, kalau enggak ya di sekitar lo lah gitu aja. Gitu. Ya mungkin itu aja sih. Itu aja ya. Kurang lebih gitu. Nanti gue banyak, gue udah bilang sih dari sebelum banyak sih. Nanti nextnya juga ada lagi gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih tinggal di rumah Tebet? Itu gue masuk 2017 dan gue keluar itu maksudnya pindah ya, pindah kantor itu langsung ke Pasar Minggu 2018 bulan Juli. Nah kalau masuknya gue lupa 2017 ini gitu ya, ada setahun lah. Pasti banyak lah ya cerita dalam 1 tahun itu, 2017 ke 2018. Iya, tapi yang gue ceritain yang benar-benar ekstrim, yang benar-benar ganggu orang, masuk ke badan orang, itu kan nyusahin. Temen gue kerap-kerap, gitu kan, kesurupan, gitu kan, dan dia, ya nggak tahu lah. Gue sih sebenarnya pengen sembuh. Gue sih ngerasa gue nggak sehat kalau gue ngerasa pribadi gue ya, gitu kan. Karena gue dari kecil sampai sekarang masih merasakan. Mending ngerasain. Biasanya nih kalau gue nggak diliatin langsung, gue diimpiin. Kayak nanti nih kantor gue nanti rencananya kan pindah lagi kantornya. Ada. Soalnya pas gue sebenarnya sih setiap tempat katanya ada. Nah, cuman gitu. Gimana kitanya, gimana orang merasakannya, gimana yang peka gitu kan. Gitu. Yang penting kalau orang bilang ya nafsi ya, masing-masing lah. Gitu. Kan penghuni itu kan ada yang iseng, ada yang dia ngerasa nyaman sama kita, wah rame nih penghuni, malah ada yang jagain kita, benar-benar jagain. Ada yang keganggu, gitu. Biasanya yang keganggu itu yang iseng gitu, ada. Gak mungkin nggak ada. Ya namanya dia lebih hidup duluan daripada kita, gitu kan. Benar. Gitu sih. Terima kasih Mas Noval jadi narasumber kita di horor lagi. Mungkin nextnya bisa cerita lagi, ada cerita misteri berikutnya. Mungkin ada pemirsa juga yang mau menceritakan tentang kisah misterinya yang sudah dialami, yang serem, yang bikin merinding, yang bikin kita ketakutan, mungkin kebawa mimpi. Silakan cerita aja ke kita atau mau datang ke studio cerita langsung. Dan jangan lupa yang belum komen, like, subscribe, silakan biar bisa tahu cerita selanjutnya di horor lagi. Siap-siap merinding di horor lagi selanjutnya.